Lipatan pada amplop coklat di pangkuan Aris 22 sudah tak terhitung. Sama banyaknya dengan helaan nafas berat yang ia embuskan. Deru mesin bus yang memekakan telinga gagal menutupi kehampaan di dalam dadanya. Ini adalah titik terendah. Setelah 20 hari merantau dengan bekal seadanya, setiap pintu yang ia ketuk tertutup rapat. Kota ini, yang dulu tampak seperti ladang harapan, kini terasa seperti dinding beton yang dingin. Kegagalan ini bukan lagi sekedar soal pekerjaan. Ini adalah soal harga diri yang terkikis habis. Dan bayangan wajah ibunya di kampung yang selalu tersenyum penuh doa, kini terasa seperti sebuah beban. Bergumam pada angin. Suaranya parau. Cukup. Mungkin memang harus pulang. Tiba-tiba, sebuah suara yang tenang namun jelas memecah lamunannya. Wajahmu lebih mendung dari langit, Nak. Aris membuka mata. Ibu Siti, seorang wanita bertubuh gempal dengan daster batik sederhana, sudah duduk di sebelahnya namun menjaga jarak yang sopan. Tatapannya tidak mengasihani, melainkan memancarkan pemahaman yang anehnya menenangkan. Aris hanya bisa tersenyum kecut, tak punya tenaga untuk berbasa-basi. Mencari peruntungan itu berat ya. Pertanyaan itu yang diucapkan dengan nada tulus menyentuh sesuatu di dalam diri Aris. Aris, peruntungan saya sepertinya tertinggal di kampung, Bu. Keheningan yang nyaman tercipta di antara mereka, seolah keduanya mengerti bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dengan kata-kata. Dari kantong kresek yang dibawanya, Ibu Siti mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang dan menyodorkannya pada Aris. Makanlah. Perut kosong membuat pikiran semakin kalut. Di dalamnya ada 2 buah kue Nagasari. Sebuah kemewahan sederhana yang sudah lama tidak Aris rasakan. Aris ragu sejenak, teringat pesan ibunya untuk selalu waspada. Tidak perlu, Bu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Saya hanya seorang ibu yang kebetulan melihat anak laki-laki yang tampak kelelahan. Ambil saja. Penyebutan anak laki-laki itu meluluhkan sisa pertahanan Aris. Dengan tangan sedikit gemetar, Aris mengambil kue itu. Setiap gigitan terasa seperti kehangatan yang menjalar bukan hanya di perutnya, tapi juga di hatinya yang beku. Setelah selesai, Ibu Siti menatap lurus ke jalanan yang basah. Saya butuh bantuan di rumah. Ada kandang ayam di belakang, butuh diurus. Bukan pekerjaan besar, tapi butuh tenaga anak muda. Aris berhenti. Ia menatap Ibu Siti. Mencoba mencari apakah ada maksud tersembunyi di balik tawaran itu. Tapi yang ia lihat hanyalah ketulusan. Ada kamar kecil yang layak untuk istirahat. Soal makan, kamu tidak perlu pusing. Kamu bisa makan bersama saya. Tawaran itu datang seperti jawaban atas doa yang bahkan ia tidak berani panjatkan. Sebuah rakit penyelamat di tengah badai. Matanya mulai panas, berkaca-kaca. Aris, Ibu tidak sedang bercanda kan? Menoleh dan menatap Aris tepat di mata. Peruntungan itu kadang tidak dicari, Nak. Kadang ia diciptakan dari kesempatan kecil yang kita berikan pada orang lain. Hati Aris mencelos. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasakan harapan, nyata dan hangat. Saya mau, Bu. Apapun pekerjaannya, saya mau. Ibu Siti mengangguk pelan, seolah lega. Ia bangkit, merapikan bawaannya. Bagus, ayo, sebelum hujannya semakin menjadi. Aris bangkit tanpa ragu, meninggalkan kursi halte yang dingin dan amplop-amplop lamarannya yang lecek. Ia berjalan di belakang punggung wanita itu. Aroma tanah basah sehabis hujan dan pakan ayam kini menjadi parfum pagi bagi Aris. Ia duduk di meja makan sederhana, menyantap nasi goreng buatan Ibu Siti, sebuah kemewahan yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi rutinitasnya. 2 minggu telah berlalu. Kehidupan Aris telah bertransformasi dari ketidakpastian jalanan menjadi sebuah ritme yang menenangkan. Bangun pagi, bekerja di kandang, makan dan istirahat. Ibu Siti adalah sosok yang sabar, mengajarkan setiap detail pekerjaan dengan kelembutan seorang guru.
Rasa terima kasih Aris padanya begitu dalam dan murni. Namun, justru karena kedamaian inilah, Aris mulai menangkap nuansa-nuansa kecil yang ganjil yang mengusik ketenangannya. Ibu Siti meletakkan segelas teh hangat di depan Aris. Nasi gorengnya habiskan, tenagamu harus penuh hari ini. Kandang sebelah selatan harus dibersihkan total. Aris mengangguk, tersenyum tulus. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Senyum Ibu Siti terasa hangat seperti biasa. Namun terkadang, senyum itu bertahan sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya, menciptakan jeda yang aneh. Aris bekerja dengan cekatan. Sekop di tangannya bergerak lincah membersihkan kandang. Ia sudah hafal betul tugasnya. Ibu Siti mengawasinya dari teras belakang, sambil memilah beberapa telur ke dalam. Cium aroma sabun mandi dari pakaian Ibu Siti. Saat Aris mendongak untuk mengatakan sesuatu, ia tertegun. Ibu Siti tidak sedang menatap pasak bambu di tangannya. Ia sedang menatap Aris. Tatapannya intens, bukan tatapan seorang majikan pada pekerjanya, bukan pula tatapan keibuan yang biasa ia terima. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seolah menelusuri wajahnya, membaca setiap garis kelelahan dan kepolosan di sana. Jantung Aris berdebar sedikit lebih cepat. Ia menjadi salah tingkah. Aris memutus kontak mata, pura-pura fokus pada kandang. Sepertinya lubangnya perlu diperbesar sedikit, Bu. Tangannya yang gugup tanpa sengaja menyenggol kaleng pakan kecil di sebelahnya, membuatnya terguling dan isinya tumpah. Aduh, maaf Bu, saya ceroboh. Ia buru-buru membereskannya. Ibu Siti tertawa kecil, sebuah tawa yang biasanya menenangkan, tapi kali ini terdengar berbeda di telinga Aris. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja, jangan gugup begitu. Ia berhenti sejenak, senyumnya masih tersungging. Ibu Siti melanjutkan dengan nada yang ringan, namun terasa berat. Nanti kalau kamu sampai kenapa-kenapa di sini, yang repot juga saya. Suara gemuruh di kejauhan yang sejak tadi diabaikan Aris, kini tiba-tiba berganti menjadi dentuman petir yang menyambar dekat. Dalam sekejap, langit yang tadinya hanya mendung berubah menjadi tirai air yang tercurah deras. Hujan badai datang tanpa peringatan. Bagi Aris, ini bukan sekadar hujan. Saat ia melihat air mulai merembes deras dari salah satu sudut atap seng kandang ayam yang sudah tua, rasa panik dan tanggung jawab menjalari dirinya. Ayam-ayam itu adalah sumber penghidupan Ibu Siti, dan merawatnya adalah satu-satunya cara Aris bisa membalas budi. Membiarkan kandang itu bocor terasa seperti sebuah pengkhianatan kecil. Aris bergumam pada diri sendiri sambil berlari ke gudang. Tidak bisa dibiarkan. Ayam-ayam di dalam kandang berlarian panik. Suara kotek mereka terdengar kalut bercampur dengan deru hujan. Ibu Siti dari ambang pintu dapur. Aris, masuk saja dulu. Hujannya deras sekali. Tapi Aris tidak mendengarkan. Dengan sigap, ia keluar dari gudang sambil menyeret sebuah tangga kayu yang sudah lapuk dan selembar terpal biru. Ia menyandarkan tangga itu ke dinding kandang. Setiap anak tangga terasa licin dan berbahaya. Ibu Siti berteriak lebih keras, suaranya terdengar cemas. Aris, turun, berbahaya, jangan nekat. Ia tidak menatap Aris lagi. Ia berbalik dan berjalan lebih dulu menuju rumah, meninggalkan Aris yang masih terpaku di tangga. Aris turun dengan perlahan, kakinya terasa lemas. Ia menatap punggung Ibu Siti yang menjauh, lalu menatap tangannya sendiri, seolah masih bisa merasakan sisa kehangatan di pinggangnya. Guntur telah diam, tapi keheningan di meja makan terasa jauh lebih memekakkan telinga. Suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya musik yang mengisi kekosongan di antara Aris dan Ibu Siti.
Insiden di tengah hujan tadi telah membangun sebuah dinding tak kasat mata di antara mereka. Kehangatan yang biasanya mengalir bebas, kini tertahan oleh kecanggungan. Mereka berdua sadar ada sesuatu yang berubah. Sebuah batas yang nyaris terlampaui. Malam ini, di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, keheningan itu harus dipecahkan. Dan Ibu Siti lah yang memutuskan untuk memecahkannya, namun dengan cara yang membuat Aris semakin gelisah. Aris makan dengan kepala menunduk, menghindari tatapan Ibu Siti. Ibu Siti, suaranya lembut, memecah hening. Di kampung, apa ada hati yang kamu tinggalkan, Riz? Ini pertama kalinya Ibu Siti bertanya tentang kehidupan pribadinya yang begitu dalam. Aris menggeleng pelan, masih tidak berani menatap. Tidak ada, Bu. Ibu Siti tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. Anak muda yang baik sepertimu, rasanya sayang kalau sendirian terlalu lama. Sepi itu tidak baik. Ada nada melankolis dalam kalimat terakhirnya, seolah ia tidak hanya berbicara tentang Aris, tapi juga tentang dirinya sendiri. Aris merasa suasana menjadi semakin berat. Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan makannya dan masuk ke kamar. Tepat saat Aris hendak berdiri, lampu bohlam di atas mereka berkedip 2 kali, lalu padam. Plak. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Aris, "Yah, mati lampu, Bu." Ibu Siti terdengar tenang dalam gelap. "Sudah biasa kalau habis badai." Sebentar, Ibu ambil lampu minyak. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya oranye yang bergoyang muncul dari arah kamar Ibu Siti. Ia kembali dengan membawa sebuah lampu teplok tua yang langsung menciptakan bayang-bayang panjang dan dramatis di dinding. Aris pamit masuk ke kamarnya, sebuah pavilion kecil di belakang rumah utama. Namun kamarnya gelap gulita dan terasa pengap. Ia baru saja akan merebahkan diri di ranjang kasur kapuknya saat sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Sosok Ibu Siti berdiri di sana, diterangi dari belakang oleh lampu teplok di tangannya. "Ibu Siti, di sini gelap sekali, Riz. Nanti kamu malah kenapa-kenapa." Jantung Aris berdebar. "Ibu Siti, di kamar ibu ada penerangan. Kamu tidur di kamar ibu saja malam ini. Nanti ibu gelarkan tikar di lantai." Tawaran itu yang dibingkai dengan kepedulian yang praktis membuat Aris tidak bisa menolak. Menolak akan terasa tidak sopan dan menuduh. Dengan ragu, ia mengangguk. Di dalam kamar Ibu Siti, suasana terasa begitu intim. Aroma minyak kayu putih dan wangi kapuk dari bantalnya mengisi udara. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu teplok di atas meja kecil. Aris berbaring di atas tikar pandan yang digelar di lantai, sementara Ibu Siti berbaring di ranjangnya. Mereka tidak berbicara. Hanya ada suara nafas mereka dan desah jangkrik di luar. Bagi Aris, siksaan yang sesungguhnya bukanlah kegelapan, melainkan kesadaran akan kehadiran wanita itu di ruangan yang sama. Setiap helaan nafasnya, setiap gerakannya di atas ranjang membuat imajinasi Aris bekerja liar. Ini bukan lagi sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Malam ini, mereka adalah 2 manusia kesepian yang berbagi satu ruangan, dipisahkan oleh beberapa meter jarak, namun disatukan oleh gejolak aneh yang tak terucapkan. Bohlam di kamar Aris tidak padam dengan sekejap kali ini. Ia meredup perlahan, berkedip seolah ragu, sebelum akhirnya benar-benar menyerah pada kegelapan. Sebuah pertanda yang terasa puitis sekaligus tak terhindarkan. Malam kedua, kegelapan yang sama, namun suasana di hati Aris sudah jauh berbeda. Kecanggungan telah berganti menjadi sebuah penantian yang menegangkan. Ini bukan lagi sebuah kebetulan. Ini terasa seperti sebuah takdir atau sebuah pertanyaan yang terus diulang hingga ia berani menjawabnya. Ketika ketukan pelan kembali terdengar di pintu,
Aris tahu bahwa menolak bukan lagi sebuah pilihan, karena penolakannya akan menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi mereka berdua. Ia membuka pintu. Ibu Siti berdiri di sana, diterangi oleh cahaya lampu teplok dari kamarnya. Kali ini, tidak ada lagi alasan praktis yang terucap, hanya tatapan mata. Ibu Siti suaranya nyaris berbisik. Lampunya padam lagi. Pertanyaan itu terdengar seperti sebuah undangan. Aris hanya mengangguk pelan, lalu berjalan mengikutinya masuk ke dalam kamar utama. Di dalam kamar Ibu Siti, Aris tidak langsung menuju tikar di lantai. Ia berdiri canggung di dekat pintu. Ibu Siti duduk di tepi ranjangnya, membelakangi Aris, menatap cahaya lampu yang bergoyang. Punggungnya yang biasanya tegap itu kini terlihat ringkih. Ibu Siti berbicara pada dinding di depannya. Sudah 5 tahun sejak Bapak meninggal. Ia berhenti, mengambil nafas dalam-dalam. Hanya punya suara jangkrik dan angin malam. Ibu sudah lupa bagaimana rasanya ada suara napas orang lain di dalamnya. Lalu kamu datang, Riz, dan tiba-tiba rumah ini punya suara lagi. Bukan cuma suara ayam di pagi hari, tapi suara langkah kaki, suara orang makan, suara napas. Pengakuan itu yang begitu sederhana namun telanjang menghantam Aris dengan keras. Ini bukan lagi tentang godaan atau kehangatan yang ambigu. Ini adalah rintihan jiwa yang kesepian. Ia melihat Ibu Siti bukan lagi sebagai sosok penolong atau majikan, tapi sebagai seorang manusia yang rapuh, sama seperti dirinya. Rasa terima kasih, iba, dan sebuah perasaan lain yang lebih rumit bergejolak di dalam dadanya. Perlahan, Aris melangkah dari ambang pintu. Ia tidak menuju tikar. Ia mendekat dan duduk dengan hati-hati di tepi ranjang, di sebelah Ibu Siti. Jarak di antara mereka kini hanya sejengkal. Mereka duduk dalam diam, menatap nyala api kecil di dalam lampu. Ibu Siti mengangkat tangannya yang sedikit gemetar, seolah ingin menyentuh pipi Aris. Matanya berkaca-kaca, memantulkan cahaya api. Aris tidak mundur. Ia tidak bergerak. Ia justru mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, menutup matanya, seolah pasrah pada apapun yang akan terjadi selanjutnya. Di sebuah kamar yang remang, dua kesepian tidak lagi mencari alasan. Mereka tidak tahu apakah yang mereka temukan adalah obat atau justru racun. Malam itu, sebuah pintu tidak lagi ditutup untuk menjaga jarak, tapi justru dibuka untuk membiarkan badai masuk. Cahaya matahari pagi menembus jendela dapur, terasa tajam dan tanpa ampun, berbeda dengan cahaya lampu teplok yang lembut dan pemaaf semalam. Setiap butir debu yang berterbangan di udara kini terlihat jelas. Ini adalah pagi setelah badai, setelah pintu itu dibuka. Tidak ada kata yang terucap di antara Aris dan Ibu Siti tentang apa yang terjadi atau tidak terjadi setelah momen di tepi ranjang itu. Kini, dalam terang benderang, mereka harus menavigasi sebuah realitas baru. Setiap gerakan, setiap kata, dan setiap keheningan kini memiliki bobot yang berbeda. Mereka bukan lagi sekadar majikan dan pekerja, tapi mereka juga bukan sepasang kekasih dalam artian yang biasa. Mereka adalah sesuatu di antaranya. Sesuatu yang belum bernama. Kata semuanya itu menggantung di udara, penuh dengan makna yang hanya mereka berdua yang mengerti. Ibu Siti membalas senyumannya, sebuah senyum yang rapuh namun tulus. Dinding kecanggungan di antara mereka tidak runtuh, tapi berubah menjadi sebuah jembatan yang tipis. Kemudian tanpa perlu disuruh, Aris bangkit dan mengambil ember pakar. Ia berjalan keluar menuju pekarangan belakang. Aris menebar pakan jagung ke tanah. Ayam-ayam berlarian menyambutnya. Ia bekerja dengan ritme yang baru. Bukan lagi ritme seorang pekerja yang takut gagal, melainkan ritme seseorang yang merawat rumahnya sendiri. Ia menoleh ke belakang. Dari ambang pintu dapur, Ibu Siti memperhatikannya. Saat tatapan mereka bertemu dari kejauhan,
Ibu Siti tidak memalingkan muka. Ia hanya berdiri di sana, sebuah siluet tenang di tengah terangnya pagi. Ada kebahagiaan di sana, sebuah kebahagiaan yang tenang dan dewasa. Namun di bawahnya, ada juga kesadaran akan kerumitan takdir mereka, akan tatapan orang, dan akan masa depan yang tak bisa mereka terka. Perjalanan Aris yang penuh keputusasaan memang telah berakhir. Ia menemukan tempat tinggal, ia menemukan pekerjaan, dan ia menemukan sebuah kehangatan di sudut dunia yang tak terduga. Namun ia tidak menemukan jawaban yang mudah. Yang ia temukan adalah sebuah kebahagiaan yang rumit yang harus mereka rawat dalam diam, seperti nyala api kecil di tengah badai yang mungkin akan datang lagi.